Halo, selamat malam. Kita Malam, jumpa Bose. lagi. Halo, selamat malam, Bos Yani. Eh, Bosa deh, mumpung sih sepi. Halo, Aku mumpung masih iya, sepi ini ya. halo. Iya, gimana? Aku Gimana nih? tanya, Praga, no, kamu bikin roadmap nganalisa dari awal kan tuh kan 6 pair kan setiap hari yang kamu gambar Hmm, ya kan ya. Nah, ya. aku eh demo no caramu lihat lihat nyari entry point itu loh, nyari opportunity itu ya apa? Cara cepatmu lihat tuh loh. Jadi kamu kok bisa setiap hari 6 gambar dan cepat gitu loh, ngerti ya? Oke, Siap oke, hari siap. bikin analisis itu cepat, ngerti ya? Aku 6 gambar itu bisa setengah hari gitu loh. Oke. Jadi, yang bikin cepet itu sebenarnya kita tahu dulu. Kalau saya bedain dulu antara saya mau analisa sama mau cari peluang. Jadi, eh ya ini sambil sharing-sharing ya. Silakan teman-teman yang lainnya kalau mau sharing seperti itu tanya jawab nggak masalah. Ini saya coba sharing dulu, saya share screen dulu. Ntar, nih. Itu dari daily Hmm. H4, terus kan cari entry kan M30 M15. Kamu dulu ngajari aku private ya kan? Ya benar ya. Aku gitu loh. Apakah itu dari daily itu digawe patokan gitu loh kan? Ini kan aku lagi Oke, belajar jurnal jurnal gitu loh. oke, bentar. Eh, ini udah ya, udah kelihatan belum ini? Udah, Udah ya. udah. Jadi eh sebenarnya kalau buat ini misalkan kita buat outlook dulu. Jadi ini belum bahas kita cari peluang ya, tapi kita bahas dulu potensinya mau seperti apa. Nah, misalkan nih kita mulai dari chart kosongan aja. Kita coba dari 6 pair misalkan. Satu, dua, tiga, empat. Bentar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, jadi awalnya pastinya ini udah ke load template ya. Ini udah template-nya udah sesuai dengan ibaratnya gaya kita mau analisa teknikal. Ini udah siap dulu 6. Nah, jadi ini kita nggak hitung sebagai waktu kita analisa ya, karena ini udah siap dulu dari awal. Tinggal load template aja. Jadi buat setup analisanya itu sekali aja, nanti berikutnya tinggal kita load template. Nih, 6. Oke, udah nih 6. Nah, dari 6 ini begitu saya buka nih, misalkan dari minimize ya, dari minimize. Begitu saya buka, ini sebenarnya eh, bebas dari mana aja, mau startnya dari mana aja. Cuman saya terbiasa lihat dari paling awal itu time frame H4. Nah, terbiasa lihat dari time frame H4. Yang bikin cepet gimana? Yang bikin cepet saya langsung lihat dulu trennya gimana. Di sini kan ini dari nol ya. Teman-teman nanti boleh deh request, misalkan mau request satu pair lain yang terserah teman-teman pair apa biar membuktikan saya start dari nol. Kalau kalau buka buka yang di USD CHF, GBP USD mungkin teman-teman mikirnya ah ini kan tadi udah dianalisa bisa cepat. Nah, nanti silahkan request. Kita buktikan berapa menit analisa yang waktu analisa yang kita perlukan untuk melakukan analisa di satu pair. Nah, contoh ini, stepnya ngapain dulu? Biasanya ke H4 dulu, stepnya dilihat trennya gimana. Nah, ini Tarik kalau tarik kalau online. ya tarik trendline, atau kalau saya yang bikin mungkin bikin cepet karena terbiasa juga ya. Tarik trendline ini nggak harus dari titik ke titik, karena kita fokusnya nggak nyari support and resistennya. Kita nggak nyari nyari support and resistance by trendline ini, tapi lihat trennya, cuma lihat trennya aja. Maksudnya gimana ya? Dilihat aja ini harga harga ini. Nah, downtrend uptrendnya itu mana alasan kita bilang downtrend, mana alasan kita bilang uptrend atau sideways. Nah, di sini kan tadi saya langsung gambar ini downtrend, terus ini sideways. Sidewaysnya yang mana? Ya ini.
Nah, ini nggak saya gambar trendline satu persatu naik turun seperti ini, tapi di bayangan saya ini udah kelihatan nih. Ya, saya rasa teman-teman juga kalau latihan ini pasti bisa cepat nih. Nah, ini cuman saya petakan seperti ini biar teman-teman tahu kenapa saya bilang sideways, kenapa saya bilang downtrend. Nah, kalau kita udah gini kan, nah cuman ini nggak saya gambar satu-satu ya. Ini di gambaran saya lihat market tuh udah kayak gini. Oh, ini downtrend, terus lanjut sideways. Nah, dia kondisi terakhirnya downtrend. Ya, kondisi terakhirnya itu berarti sempat sideways di sini, terus mulai dari sini dia mulai downtrend lagi. Ya, jadi downtrend, sideways, downtrend. Nah, kita udah dapat Base, ini. drop Ini base. ini kita bisa menitin tuh. Kita Ini start jam 7. bisa dianalisa base drop base ya. Ya net ya deh. Base drop base bisa ya. Kalau mau diistilahkan seperti itu bisa juga kan, eh, mungkin bukan, mungkin yang saya lihat gini dulu, kita jangan terlalu banyak membayangkan ke depannya akan seperti apa, tapi yang kita lihat dulu aja. Ini kan downtrend, dia sideways atau base, apa ya istilahnya ya, saya nggak biasa pakai istilah itu apa, drop base drop gitu ya, drop base drop misalkan. Ya. Nah, ini yang kita lihat dulu. Kita udah nggak usah mikir terlalu jauh ke depan. Kita lihat dulu apa adanya, yang mana trennya udah nih downtrend sideways. Dia mulai downtrend lagi. Nah, dari sini baru tuh, itu kan kita bisa lihat tuh, ini jam 7 lebih 7. Ya, katakanlah kita lihat trennya 7 menit. Nah, saya lihat tren. Sorry, lihat tren. Ya, 5 sampai 7 menit lah. Nah, kan nggak memakan waktu yang lama nih. Setelah lihat tren ini baru kita lihat. Nah, ini yang mungkin perlu waktu. Kita lihat apa? Kita lihat kondisi terkininya. Kita fokusnya ya ini, kalau saya fokusnya kondisi terkininya aja. Kita trading harian kan nyarinya peluang untuk hari ini atau bisa di hold untuk 1 atau sampai 2 hari lah. Intinya peluang terkininya kayak gimana nih? Nah, saya fokusnya nggak usah terlalu jauh ke belakang ke awal mula downnya ini. Saya fokusnya kemana? Ke pergerakan harga di sini 1-2 minggu terakhir. Nih, apa yang biasa saya lakukan? Bisa nih hubungkan resisten-resistennya. Ada nggak dia membentuk pola-pola tertentu? Nah, kalau pola ya mau nggak mau hafalan ya. Oh, ternyata misalkan nih kita lihatnya, oh ini pola broadening nih, pola pelebaran. Kalau pola pelebaran kan sifatnya masih, apalagi masih terbentuk ya, proses terbentuk. Oh, ini nggak bagus nih, ya udah nggak usah dipakai. Terus lihat apa nih? Nah, karena saya tadi yang bikin cepet adalah saya lihat tren dulu, terus saya udah tentukan di awal nih, saya mau entry-nya berdasarkan apa? Kalau fokus di chart pattern ya langsung aja lihat trennya, lihat patternnya. Patternnya apa ya yang di sini? Pattern terkininya. Oh, belum ada pattern terkini untuk awal mula downtrend di sini sampai kondisi 2-3 hari terakhir ya di sini. 2-3 hari terakhir ada pola nggak? Nggak ada pola, harga ini baru aja turun cukup jauh. Setelah itu apa? Setelah itu, oke, ini kita lihat ya. Berarti setelah lihat tren, kita coba lihat pola. Nah, lihat pola nih teman-teman sambil menitin ya. Ini jam 7 lebih 9. Lihat pola, menghubungkan di sini, menghubungkan dengan trendline. Menghubungkan dengan trendline. Ternyata nggak ada pola-pola tertentu nih. Ya, nggak ada pola-pola tertentu, baik itu 1-2 minggu terakhir sampai 2 atau 3 hari terakhir. Setelah itu apa? Saya lompat lagi. Oke, nggak ada pola. Tapi kita tahu trennya downtrend. Sorry, ini lihat tren kurang lebih 5-7 menit. Lihat pola berarti ya sama ya, kita ambil 3-5 menit. Nah, lihat pola 3-5 menit di sini. Terus yang saya lakukan lagi, apa yang mau saya lakukan? Oke, nggak ada pola. Terus yang saya lakukan, cari support and resistance terkininya. Cari SNR-nya, support and resistance.
support dan resisten. Dengan cara apa? Ada banyak cara. Nah, ini yang kadang bikin kita lama atau kita bingung. Cara apa yang kita pakai itu seperti yang tadi saya sampaikan dari awal udah tahu nih. Biasanya kalau saya pakai Fibo bisa sama acuan pakai Fibo atau acuan dari pergerakan harga sebelumnya. Nah, cari support and resistance bisa pakai Fibo, bisa dari acuan pergerakan harga sebelumnya. Jadi kalau kondisi seperti ini, kondisinya sekarang seperti ini, apa yang saya lakukan? Tarik Fibo. Tarik Fibo untuk apa? Ini kan trennya downtrend nih, Iya. kurang lebih 1 minggu terakhir. Nah, langsung dapat, kemungkinan Oke. ada area-area koreksi yang saya fokuskan di 5618, sorry, kurang pas. Nah, tariknya seperti ini, 618, 50 di sini. Udah nih, cari support and resistance terus. Ini Oh, kalau kita hapus dulu ya, yang nggak kepake, oh, sorry. nggak usah, anu ya, nggak usah garis support resisten ya, langsung pakai Vibo cari koreksi ya. Turun ini kan kalau turunnya kurang lebih dicek ini pasti deh Vibo 1 nih kan, kurang lebih seperti itu gitu ya, 14618 ya kan. Kalau turunnya ini, nah kita kan ini harga, kita lihat di sini harga udah mulai koreksi naik kan. Ya kita fokus berarti nyari apa? Kalau ini downtrend, kita lihat nih harga udah mulai naik, ya kita fokus nyari area resisten untuk sell-nya aja gitu. Jadi dapat nih area koreksi. Setelah itu bisa dilihat juga dari pergerakan harga ya. Dari pergerakan harga gimana? Oh, di sini ada resisten. Di sini resisten, resisten, resisten. Oh, ini kebetulan nih areanya sama nih. Ya udah, tandai aja. Oh, ini area resisten ini cukup kuat nih. Nah, kan dapat nih. Sekarang dapat resistennya di mana, supportnya di mana. Supportnya cari yang terdekat aja, nggak usah jauh-jauh. Terdekatnya di sini yang baru aja terbentuk ini, ya. Yang baru aja terbentuk di sini. Terus mana lagi ya, resisten atasnya oke lah. Udah seperti ini pertama. Ya, ini sampai bukan pertama, ini step ketiga nih, nyari support and resistance. Kita kan udah tahu berarti, oh ada peluang sell-nya di mana. Downtrend, ya. Nggak lagi bingung lama-lama karena ini downtrend. Kita udah tahu level resistance, level support. Ya, Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya berarti kan kita langsung tahu, oh wait and see dulu ke area wait and resisten. see nunggu naik sampai di area biru itu baru kalau dia bikin rejection open sell ya, bener ya? Ya, misalkan seperti itu. Nah, itu udah oke kan sampai situ. Terus cari Hmm. dulu. Nah, ini yang biasa saya lakukan adalah kalau saya mau cari sell, kapan sell ini gagal? Saya nyari titik-titik acuan yang saya pakai untuk acuan. Kalau ini break, berarti sell-nya udah di stop, berhenti. Kita nanti analisa lagi. Di mana itu? Nah, kita fokus ke pergerakan terkininya aja. Fokus di sini. Harga drop sini, sempat ada pantulan, drop lagi, dia mantul lagi. Berarti kalau kita mau sell di area ini jadi level acuannya, level ibaratnya level kunci yang saya pakai ya. Kalau break itu saya udah nggak hold sell lagi, saya coba analisa lagi, Iya. apakah ada pola setelah kita update analisa ya, apakah ada pola atau ada peluang lain. Jadi Heeh. udah nih, saya ibaratnya kayak kita nyari exit plan dari sell kita. Nah, ini kita tandai di Iya, sini. berarti kan itu kan wes sell-nya wes gak berlaku karena dia sudah bikin lower high, bikin higher high ya kan. Berarti kan kaki kan lebih tinggi. Berarti kan wes trend sell-nya habis ya, bener ya dia. Ya, bisa seperti itu, benar. Jadi pertimbangan saya seperti itu. Setelah itu apa? Udah selesai. Nah, ini nggak sampai 15 menit. Nah, cuman Yes. kalau kalau mau secepat ini, ya memang saya rasa dari terbiasa ya lihat tren, terbiasa lihat tren, lihat pergerakan harganya, dan biasa pakai indikator yang memang kita fokuskan. Kita mau pakai indikator ini untuk analisa. Udah gitu. Dan yang bikin saya cepet apa? Karena dari awal udah menentukan saya mau analisanya dengan cara seperti ini. Akhirnya apa? Terbiasa tiap hari diulang. Kalau dari awal kita masih belum tahu kita mau analisa seperti apa, pasti bingung dan ujung-ujungnya lama. Kenapa lama? Karena lihat pergerakan harga downtrend, sideways downtrend, tapi lihat MA-nya masih uptrend. Nah, kita jadi terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya apa? Akhirnya kita terlalu mikir keras nih, mau pakai pergerakan harga jadi acuan atau mau pakai MA yang jadi acuan atau apa?
Nah, mungkin mungkin itu yang bisa Ini lebih jadi simpel faktor daripada juga. kita harus, ini lebih simpel daripada kita harus kayak gini kan, yang bikin aku ragu tuh kan nunggu Golden Cross, Dead Cross, akhirnya nggak Nah, open open itu posisi. Nah, juga Bu Sih. Jadi bener-bener bener-bener kadang-kadang aku cari-cari pattern, jadi maksain dari H4 nih kan, kamu kan tadi lihat kan ada ascending broadening wedge, hampir kadang-kadang tak paksa no, aku turun time frame, itu kesalahanku gitu loh. nah Oke, itu mungkin coba dikoreksi ya. Ini berarti kan plus ilmu plus cepat minus. padat, ilmu cepat padat tapi tajam. Oke, pinter. Thank you Bu Sih. Nah, ini kurang lebih kan berarti 15 sampai 20 15 menit menit. lah. Mm-mm. Udah gitu, udah. Jadi kalau memang kita dapat konfirmasi yang jelas, ya nggak harus lihat di daily, di weekly, di time frame berapapun cukup gitu loh. Kalau memang kita nyarinya peluang harian, kalau mau bicarain jangka panjangnya lagi ya kita bisa coba lihat daily, lakukan hal yang sama gitu. Paling kalau kita mau tambah pertimbangan yang lainnya ya untuk misalkan, oh ini peluang hariannya jangka pendek. Kalau mau lihat peluang jangka panjang ya kurang lebih nambah total mungkin ya 1 jam lagi untuk analisa. Kalau deh, misalnya kadang-kadang kamu dapat exotic pair itu lihat dari berita atau lihat dari strike meter kekuatan pair. Saya lihatnya fokus di major pair sih. Jadi awal itu udah pair pun nggak bingung milih. Kan langsung saya buka nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah Pairnya tetap terus ya, nggak berubah-berubah ya, pairnya tetap fokus terus ya. ya fokusnya di situ. Mungkin Pengaruh news seperti nggak itu. pakai ya, pengaruh news ada news inilah, CAD lah, apalah nggak pakai ya. Nggak pakai gue sih, nggak Oke, pakai. thank you deh. Sama-sama. Semoga membantu. Berasa privat. Berasa privat. Ya ini privat bersama 24 orang lainnya. Ditemani Bos Narko juga. Thank you Halo, bos, Bos. ada tak culik. Ya, Bos. Gitu, kurang lebih mungkin seperti itu sharing dari saya. Nah, selamat malam juga teman-teman yang lainnya. Bos Michael, ada Bos Michael, Bos Mail, Bos Putu Edi. Selamat malam ya. Tadi belum sempat nyapa. Ada ya kita sharing-sharing. Kita sharing-sharing. Jadi pembukaan sharing kita malam hari ini. Bos Narko mungkin mau menambahkan? Lanjut, lanjut. Saya ini lagi ini sih, lagi di Jakarta ini Mas Yan. Malam terakhir saya mau info eh ini ada yang ikut CT-nya NS nggak ini kemarin? CTN pakai apa? Narko. Pakai HFM. Loh, anu pakai aplikasi aplikasi Follow Me, ada tuh yang baru Follow Me, atau pakai HFM memang punya copy trade. HFM ada kok Fitrit. Minimal minimal saldo berapa, terus drawdownnya berapa, terus kan itu kan aku salah agak nggak percaya CT ya, sorry bos narko ya, maksudnya Hmm. kayak si gini wes gak usah disebut merek ya, kayak yang ini loh, yang ijo ya kan, kayak ijo ya kan, kayak Ya. ijo itu eh, ya itu nggak Kalau boleh sebut kalau merek. kalau di HFM CT-nya bisa follow dari $25. Bisa dari $25 terus drawdown dan mau follow persentase berapa persen itu bisa disetting semua. Nah, cuman mau info nih, CT-nya NS jangan di follow ya. Yang lain suruh, ayo follow, follow, follow. Yang ini kita mau info jangan di follow. Karena kemarin kan sempat info di grup tuh, iseng-iseng bikin CT. Hasilnya beberapa hari, 1 minggu kemarin, itu malah nggak fokus saya. Ada proyek-proyek lain yang jadi nggak keurus, jadi fokusnya malah ke CT. Nah, menghindari Beban kekacauan. mental ya, beban mental Sebenarnya ya. bukan beban, belum belum beban minta karena yang follow kan baru 1 2 orang. Aku follow Nah, ya, cuman jadi nggak apa? mau aku mau follow, mau belajar open posisimu, jadi reason nih open posisimu tuh aku mau jadi aku mau belajar
kalau kamu lagi open posisi ini, reasonnya itu ini gitu loh. Jadi mau nyamain pemikiran nih, persepsi gitu loh. Kalau reasonnya kan selalu di-share. Jadi reasonnya kan selalu di-share bos, nggak pernah Kanus kita matengane bro, open. matengane Apa? kan bro. Kan matengannya bos, maksudnya dari H4 sampai M30 tuh loh mau belajar. Ya itu bisa dilakuin tuh. Makanya jangan di-follow karena udah saya tarik balance-nya. Nanti kalau next misalkan udah nggak ini plan B saya udah nggak terlalu sibuk, baru nanti bisa di-follow lagi kalau saya open lagi. Jadi untuk sekarang kebanyakan project nanti nggak itu tradingnya biar tanpa beban juga. Mumpung belum banyak yang follow kemarin, jadi inilah nggak jadi. Itu Bosnya terus tak share BWA ya, ada aplikasi CT yang baru yang lagi happening di antara broker. Jadi itu kayak mau naikin ratingmu. Jadi kamu di antara broker Indonesia nih peringkat berapa gitu loh. Ngerti nggak? Follow me, oh ya 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 paham paham. tak share. Nanti tak share. Tak share via WA sih. Aku ada beberapa temenku yang open tapi kalau kita mau lihat perkembangannya tradernya bagus apa enggak, kita lihat di volume itu dia peringkat peringkat itu berminggu-minggu tidak bisa tetap nangkring di atas enggak atau hanya ketika bulan-bulan bagus dia nangkring di atas gitu loh. Oke paham paham. Banyak sih sebetulnya CT-CT untuk ranking kayak gitu tuh. Cuman kembali lagi sih tujuan kita apa dulu. Kalau tujuan kita cari follower, tujuan kita cari follower, ya bisa dilakukan hal itu. Cuman kan kemarin ya itu karena saya di request sama tim dan banyak member kan tujuan saya bukan cari follower juga. Tujuan saya kan kemarin oh banyak yang request minta CT, minta ini biar saya follow, biar saya ini pas live state aja. Ternyata setelah saya coba bikin kurang lebih 1 minggu, 2 minggu, 1 minggu atau 2 minggu, malah fokusnya jadi nggak karuan, nggak bisa benar-benar fokus sama project-project yang udah jalan juga. Jadi mikirin oh harus CT harus open nanti kalau nggak profit gimana gitu. Jadi nggak nyantai. Nah nanti nggak tahu kalau yang follow tambah makin banyak terus banyak request. Oh nanti kenapa open gini, kenapa gitu, kenapa nggak gini. Nah itu beban mentalnya nanti jadi di situ. Kalau saya trading trading sendiri kan ya profit profit saya, loss loss saya gitu. Nggak ada bebannya gitu. Itu sih. Ini saya juga baru bikin akun lagi, akun seperti biasa, akun live trade. Kali ini saya coba pakai MT5, terus udah saya depositin $500. Ya udah saya depositin $500 ini. Kan teman-teman di sini banyak yang pakai MT5 juga kan ini. Banyak yang pakai MT5 jadi Bosnya gak mau nyoba anu ta, Fund Trader ta, buyout. Jadi bukan cuma sertifikasi yang diedit ngono loh. Supaya gimana gimana? Fund Trader nggak mau nyoba Fund Trader ta. Karena strategimu nih untuk Fund Trader rasanya oke gitu loh. Drawdown Fund Trader tuh kan ojo FTMO, TFFCI, True Forex Fund, MIFE gitu-gitu. Apa TFF itu loh, Fund Trader loh. Bosnya kan sekarang kan banyak tuh kan trader-trader cuma bikin sertifikatnya itu cuma editan tapi nggak berani nunjukin payout. Ngerti ya? Jadi cuma nunjuk. Maksudnya vendor trader. Jadi cuma nunjukin, oh aku lolos level FTMO, lolos FTMO, lolos True Forex Fund, lolos itu, tapi hanya nunjukin lolosnya, tapi nggak berani nunjukin payoutnya, ngerti ya payout? Payout BD-nya itu loh, ke rekeningnya Iya dia. iya iya. Nah, itu yang sekarang jadi isu hangat itu. Jadi cuma berani nunjukin sertifikat Fund Trader, tapi apakah DE Fund Trader itu bertahan lama akun Fund Tradernya itu nggak berani nunjukin. Tapi vendor trader itu sadar nggak teman-teman kalau vendor trader itu ada sisi, maksudnya ada sisi nggak gininya loh. Misalkan nih kita bayar berapa terus kita dapat permodalan bisa dibilang misalkan 100.000 dolar, Iya. 100.000 dolar. Sadar nggak teman-teman kalau yang
yang boleh di trading itu sebetulnya bukan 100.000 dolar gitu. Iya, Nggak sadar. itu kan hitungannya kayak kita nih modal $100, kita dapat modal sekian dolar yang kita kelola ya kan? Yang kita kelola. Ya, Terus dapat payout toh ya kan? Itu kan broker asingnya itu kan ikut ikut peringkat kita yang paling oke, dia ikut posisinya kita kan. Seperti itu kan, kurang lebih seperti itu. Terus bagi hasil loh, 70-30, 60-40 kayak gitu-gitu toh. coba nih, kalau boleh saya share screen nih. Udah ya. Bentar. Bahas roadmap aja bosnya, nanti aku diprotes. Nah, ini menarik untuk dibahas. Menarik untuk dibahas ini. Kan dah open open ini, open pembahasan, masa nggak jadi bahas? Ntar saya login dulu ini. Berasa privat Bentar. soalnya aku, ojo lah. Nggak apa-apa. Asing. Saya jujur sampai detik ini pakai MT5 tuh masih belum yang terlalu familiar. Kan sesuatu yang familiar karena bertahun-tahun pakainya MT4 ya. Dan ini coba lagi pakai MT5. Karena kan banyak teman-teman yang pakai MT5. Ini Ichimoku ya? Ini Ichimoku bawaan ya? dari barusan nginstal bos ya, Ichimoku ini. Bukan saya yang pasang ini. Sulit, sulit. Oh, nggak sulit sih. Akun akun saya yang pakai Ichimoku ini akun tim kita yang pakai Ichimoku profitnya udah berapa persen Bos Adi? Wah, hebat ya, bisa belajar Bentar, Ichimoku. Angel kayak Ichimoku. Coba Bos 50 Adi cek persenan lebih. 50 persenan lebih ya. Iya, iya, Nah itu 50%. Ichimoku. Gampang kok pakai Ichimoku. Apa tuh? Kapan-kapan sharing carane pivot point ambil Ichimoku. Nanti Boleh, kapan-kapan. boleh, boleh. Nah, tadi bahas nih kita bahas nih ya, kita bahas yang tadi. Nah, Funded Trader, kita bicara Funded Trader. Ah, tulisan saya jelek. Nah, kita akan bayar nih, trader bayar di awal. Berapa dolar biasanya? Saya nggak tahu sih. Berapa dolar yang Bos Yeni Vero tahu. Gimana bosnya? Funded Trader biasanya bayar berapa dolar Ada untuk itu dapetin 100 ya. Aku sih pernah nyoba. kan 100 dolar nih. Tapi anu sulit karena kan dia kan nggak boleh nginep, nggak boleh, maksudnya nggak boleh nginep. Ada syaratnya daunnya berapa gitu loh. Jadi aku sempat lolos Saya tahap ya kedua. itu yang mau saya bahas Bos. Jadi ada ada hal yang mau saya bahas. Jadi kan orang-orang kan bayar 100 dolar, nanti bisa dapat 10.000 dolar. Biasanya setahu saya segitu kan. Hmm, Bayar 100 dolar nanti bisa dapat 10.000 dolar. Ini diuji selama 6 bulan. 6 bulan, 6 month. Nah, setelah 6 bulan, kan ini ada yang 3 bulan level 1 nanti 3 bulan level 2 gitu kan. Biasanya kan seperti itu kan, 2 level. iya Terus benar. dapat 10.000 dolar ini. Nah, tapi kan 10.000 dolar ini ada batasan drawdown-nya juga. Yes. Maksimal floating. Maksimal floating kan cuman setahu saya maksimal floating sehari beberapa nih ya yang pernah sharing sama saya karena member NS yang ikut funded trader itu banyak ya tapi saya nggak bisa sebutin namanya nggak bisa sebutin namanya lah intinya cuman banyak yang ketemu saya sharing table talk saya punya akun funded trader ada 3 akun ada 2 akun bisa nggak pakai EA untuk jalanin rata-rata sama sharingnya maksimal drawdown seharinya itu 5% maksimal DD per hari DD per Iya day-nya itu benar benar. 5%. Maksimal drawdown-nya itu
10 atau 20% gitu loh. Saya lupa. 10 sampai 20%. Nah, kan berarti cuman boleh di tradingin sebetulnya kan cuman 1.000 2.000 dolar. Iya sih, Ya bos kan? sih. Yang boleh di tradingin cuman 1.000 2.000 dolar. Nah, makanya saya punya ide lebih bagus. Daripada ikut funded trader, bayar segitu, mending teman-teman trading dulu, 6 bulan buktiin skillnya, misalkan bisa stabil, nggak usah ikut funded trader, saya danai. Bagi hasil nggak? Nggak usah. Nah, lanjut tadi, berapa tadi? 20% yang boleh di trading kan, berarti kan 100 dolar cuma dapat 20.000. Masih bagi hasil. Berapa bagi hasilnya? Saya kurang tahu. True 80 Forex 20. Fund, ya 80-20, ada yang 70-30. Nah, berarti kan yang diboleh ibaratnya profit yang didapatkan lebih kecil lagi. 60 nih kita loh, 70 yang bagian terbesar kita, 70, 80 nih kita. Tapi Iya, ada sama sih aja. per Intinya week, kan ada sih per month gitu. 2.000 dolar yang ditradingkan itu Mhm. dianggap sebagian bukan dana kita, sebagian kita harus share ke investor. Mhm. Jadi akun Iya. yang di situ tuh memang terlihat besar. Orang seneng tuh, oh dapat modal gede ya. Tapi hasilnya tetap share profit. Tetap cuman maksimal 20%. Lebih dari 20% ya akun itu otomatis akan katanya nggak bisa diakses. Ada yang bilang gitu. Ada yang udah nggak bisa open transaksi lagi. Berarti kan Kalau bisa dibilang biasanya yang tuh bisa ini, yang True gimana? Forex Fund, yang fund trader tuh kebanyakan ngambilnya cuma paling buanter ya 10-20 pip narko. Jadi bantai-bantaian lot ya. Aku lihat ya, bantai-bantaian lot, terus DE tuh mainnya cuma 20 pip, 30 pip. Dan kebanyakan lenda SAU, mayor pair, Euro USD gitu-gitu. Makanya kan pada cari cara untuk dicantolin ke robotmu. Karena robotmu ada yang Euro USD. Iya, maksudnya gini loh. Kita kita nggak bicara cara tradingnya, kita bicara mindset kita sebagai seorang trader melihat melihat yang namanya fenomena funded trader atau prop firm itu loh. Karena kan kemarin ngobrol nih sama sama banyak teman-teman yang di industri ini juga. Nah, ini kan kenapa nih orang-orang pada suka? Kalau saya yang memang udah lama di dunia trading kan nggak gampang tergiur. Jujur saya itu bukan orang yang gampang tergiur. Tapi melihat orang-orang banyak suka ke sana, banyak member kita juga yang ikut prop firm, banyak yang spend uang coba gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal kan berapa kali gagal baru akhirnya berhasil. Nangkep kan? Maksudnya di sini kan yang bisa di trading ini nggak full. Kalian dapat permodalan 1 juta dolar, 100.000 dolar. Itu nggak full bener-bener 1 juta dolar atau 100.000 dolar itu yang bisa kalian tradingin. Yang bisa teman-teman trading itu cuma 20%-nya gitu loh. Katakanlah bahasa bahasa fire-nya ya, fire bahasa Indonesianya apa? Bahasa apa? Ya Ya jujur intinya lah, bahasa bahasa fire. jujur lah. Nah, bahasa jujurnya kalian dimodalin itu cuman 20 kali lipat dari yang kalian bayarin. Misalkan kalau itu bayarnya 100 dolar dapat 2.000 dolar yang boleh di tradingkan. Nah, poinnya kan pertama butuh waktu 6 bulan untuk mendapatkan itu. Yang kedua, banyak orang nggak berhasil di percobaan pertama. Artinya kalau udah nyobanya bisa dibilang 5 kali lah baru berhasil, berarti kan modal yang didapatkan sebetulnya hanya 4 kali lipat dari uang yang dikeluarkan. Ya kan 500 dolar akhirnya berhasil sekali dapat 2.000. Berarti kan cuma 4 kali. Sementara kan nggak semua orang ketika gagal coba lagi sampai kejar berhasil. Mungkin kalau sampai kejar berhasil banyak trader yang spend uang udah berapa juta, berapa puluh juta. Nangkap ya logikanya nangkap ya. Maksudnya Yes. di sini kita coba coba bedah gitu loh.
coba bedah gitu loh. Nah, yang saya maksud di situ. Jadi, dan funded trader ini memang fenomena baru, memang brokernya aja broker mereka sendiri juga. Jadi memang, oh ini apakah ini sistem baru yang ditawarkan oleh broker-broker forex untuk mendapatkan ibaratnya klien dan lain sebagainya. Bahkan mereka bisa ibaratnya floating 20%, mereka bisa off-kan akun trading. Nah, ini kan sistem baru gitu loh. Kalau normalnya kita trading to LP ya mereka nggak ada kepentingan dengan berapa banyak profit atau kerugian kita. Itu. Coba kalau mereka lebih fair misalkan. Apakah masih tertarik nih teman-teman? Contohnya gini. Lebih fairnya gini. Berarti kan yang boleh di trading kan maksimal 20% maksimal drawdown. Ya udah, bayar aja $100 untuk dapetin $2.000. Ada nggak yang mau ikut? Pasti daya tarik itu akan jadi semakin berkurang gitu loh. Makanya sebetulnya kalau kita bicara tentang permodalan ya itu tadi. Kalau bosnya juga punya kualitas trading yang bagus, jelas, selama 3 bulan, 6 bulan, nggak usah jauh-jauh. NSFX siap kasih modal, selain NSFX siap kasih modal, NSFX siap support agar ada income yang bisa didapatkan, income ekstra yang bisa bosnya dapatkan. Dari mana? Banyak. Kita memanfaatkan aja fasilitas yang udah ada. Pertama, dari copy trade, kita bisa sounding ke sesama member ini. Misalkan nih, si Niko misalkan, oh kualitas tradingnya bagus. Teman-teman kalau mau follow bisa nih, dia cara tradingnya pakai ini. Nah, kan si Niko juga bisa dapat dari share profit. Kita akan wadai seperti itu gitu loh. Misalkan mau sebagai seorang apa namanya seorang master kopi atau misalnya Bos Yendi Vero, oh saya tertarik nih Bos Narko, kita bikin kopi trade, saya tradingnya udah bagus, saya support, nanti kita sounding ke teman-teman juga, oh Bos Yendi Vero seperti itu, atau mungkin Bos Afif misalkan, oh saya tertariknya sebagai edukasi karena saya bisa trading nih selama 6 bulan, portofolionya growth bagus, saya mau edukasi. Ya boleh kita kasih modal, kita support, kita berikan wadah edukasi. Nanti kalau misalkan member tertarik dan lain sebagainya, mau dapat gaji dari NSFX, kita dengan senang hati. Nah itu potensi-potensi yang bisa didapatkan di sini. Dan kalau mau kejar ibaratnya funded trader atau prop firm tadi juga nggak masalah, nggak ada salahnya. Member kita banyak. Saya tidak pernah menganggap itu sesuatu yang baik atau jelek. Selama itu bisa menghasilkan, kita cuma keluarin $100 bisa dapetin $2.000, why not? Tapi sebelum melangkah ke situ, sebelum melangkah itu, kita seorang trader kan dituntut gitu loh. Kita seorang trader kan dituntut untuk logikanya jalan, bukan sekedar tergiur. Kalau kita masih di level sekedar gampang tergiur, kita masih di level 1. Kita bukan trader di level 2, level 3, level 4, level 5. Kita masih di level trader yang banyak berandai-andai, banyak berangan-angan. Itu. Nah, itu harus diperhatikan sih menurut saya. Makanya kalau tadi dikembalikan tanya saya kenapa narko nggak ikut, dari cara saya berpikir, dari cara mindset saya bekerja, dari logika saya yang saya sampaikan barusan, harusnya teman-teman bisa narik garis bawah sendiri. Masuk akal, masuk akal. Logikanya masuk Nah, akal. maksud saya itu. Jadi, pertama saya bukan orang yang gampang tergiur tadi. Kedua, saya trading sendiri tanpa beban. Bahkan CT pun akhirnya baru open saya close lagi karena nggak fokus nanti gitu loh. Masih ada project yang lain, masih ngembangin ternak akun. Ternak akun ini nggak ada matinya, teman-teman. Saya nambah tim terus untuk nambah otak biar ketemu setup yang ibaratnya bisa mendiversifikasi resiko kita, portofolio resiko kita. Dan ini kan bukan project sekali selesai gitu, jangka panjang. Sementara saya udah nyiapin nih banyak akun juga yang pindahan dari XM ke HFM ini berapa M untuk dijalankan di bulan ini ibaratnya. Nah kalau saya masih mikirin funded trader untuk keluar uang berapa? $1.000 dapetin $1 juta atau $600.000 katanya. $1.000 dapetin
500.000 atau 600.000 dolar seingat saya. Tapi yang boleh ditradingin 20%. Ya capek-capek harus kayak gitu, harus pembuktian dulu 6 bulan. Kalau buat saya nggak worth it sih kalau buat saya pribadi loh ya. Dan saya akan fokus di situ. Bagaimana nih teman-teman yang butuh live trade setiap minggu 3 kali, setiap hari dapat butuh edukasi, member baru yang pengen mengenal trading dengan lebih detail, lebih dalam gitu. Nah, jadi tambah nggak fokus nanti. Mungkin someday kalau ada ibaratnya nggak ada halangan, nggak ada tanggungan, nggak ada beban, nggak ada fokus yang lain, bisa ke situ ya iseng-iseng boleh lah itu. Malah justru saya senengnya gini kalau dengan sistem yang kita ajarin nih, ya, dengan nanti chart pattern, chartis, teman-teman bisa manfaatin itu untuk dapetin funded trader, justru teman-teman yang bisa maju kan lebih better. Gitu. Atau itu tadi, kita pembuktian nih, pembuktian misalkan yang tadi 3 bulan, 6 bulan. Oh teman-teman bisa trading bagus. Oh ada ide apa, proyek apa kita bisa berkolaborasi. Oh daripada modalin saya trading, mendingan Bos Narko modalin saya ikut FTMO yang berapa dolar, yang bayarnya 500 dolar atau 1.000 dolar. Dengan senang hati, dengan senang hati. Tapi kan ingat, kita nggak mau, kita kan juga trader kan, kita harus memikirkan resiko dan potensi ke depannya. Ya kita nggak akan terus menghambur-hamburkan uang. Nah itu namanya tidak menggunakan money management dengan baik. Ibaratnya harus ada yang bisa kita kembangkan untuk jauh ke depan, bukan untuk hanya hari ini dan besok, tapi untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau berpuluh-puluh tahun ke depan. Saya tipikal yang seperti itu. Oh teman-teman profesional banget nih, teman-teman bisa pembuktian ke saya, oh layak nih disupport sebagai trader yang kedepannya bisa bisa punya nama yang bagus, bisa punya skill trading, bisa mengelola dana besar. Daripada modalin saya akun trading, mendingan modalin saya FTMO. Saya modalin. Serius, saya modalin. Ini kan ke-record nih teman-teman. Masa saya mau nelan ludah sendiri? Logikanya di mana? Daripada saya ngikut, nanti yang lain nggak keurus. Tim saya 20 orang, sekarang udah 25 lagi orang. Nggak makan nanti kalau saya malah sibuk ngurusin FTMO 100 dolar kayak gitu. Oke lanjut ya. Kita lanjut ke analisa. Nah, apakah ini nanti bisa membentuk? Ini kan kalau kita kemarin sempat gambar nih, dia berpotensi membentuk inverted head and shoulder nih. Cuman kan ternyata ketika kena resistennya nggak break malah turun lagi, ya kan? Nah, apakah ini berpotensi membentuk ascending triangle nantinya? Nah, tergantung nih, dia mampu break atau tidak. Kalau dia mampu break resisten, ya potensi pembentukan ascending triangle bisa terjadi. Tapi kalau dia break support dari swing low ke swing low ini, ya dia bisa lanjut turun. Artinya pattern ini gagal terbentuk. Jadi untuk sekarang wait and see terlebih dahulu sih menurut saya. Wait and see terlebih dahulu. Tidak usah tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Breaknya seperti apa? Breaknya ya benar-benar break. Ada candle ditutup di atas. Ini kalau untuk gold. Wait and see aja, betul. Wait and see aja. Ini akun sama ya, cuman ini startnya dari 500 dolar, nggak 1.000 dolar. Saya iseng, dapat tahu kalau dari 500 dolar kita bisa lebih kan nanti adrenalinnya. Dan ini tanpa beban, nggak bukan akun copy trade. Wait and see, oke. Euro USD, kita Euro USD. Euro USD.
Ini Euro USD. Karena MT4 baru dibuka, chartnya belum loading. Di H1 apakah ada double top? Bisa ini. Di H1 bisa ini double top dan dia berada di resisten juga kan. Dia berada di resisten nih. Dia membentuk double top, ini bisa ini. Mau nge-sell teman-teman? Mau nge-sell Bos Ade? Boleh ya? Oke Ini juga baru sih. break nih. Oke, oke kita bisa nge-sell nih. TP-nya kita tarik Fibonacci. Kita tarik Fibonacci untuk menentukan TP-nya. Nah, TP-nya kita taruh Fibonacci, kita bisa tentukan di sini untuk target TP kita. Terus untuk stop loss-nya mungkin kita bisa pakai 1:1 ya teman-teman ya. 160 poin. Di sini. Sini untuk stop loss-nya di sini. Kita, nah, nih. Nah, sel TP-nya ini. Pair lain apa coba teman-teman? Pair lain. Nah, kalau akun live trade gini kan misalkan kita kayak, oh suka-suka ya, loss ya loss, TP ya TP, tanpa beban gitu loh. Tapi kalau misalkan CT, oh nanti kalau loss gimana? Kalau main gimana? Jadi perlu pertimbangan seperti ini. Fokusnya jadi nggak karuan teman-teman. Kalau di sini di MT5 kita bisa lihat nih, dia hari ini penguatan pelemahan berapa persen. Nah, dari change ya ini ya, kalau nggak salah. Daily change, oh iya benar daily change. Lebih banyak pilihannya juga ini. USD CAD, oke USD CAD, USD CAD. Ini USD CAD. Bentar, sini sinyalnya jelek banget.
sinyalnya jelek banget teman-teman. Dia agak lemot ini download datanya. Tidak ada ya. Ini melihat apakah ada symmetrical triangle ya teman-teman ya. Nah ini symmetrical triangle, dia berhasil break support, ternyata membentuk inverted head and shoulder kalau di time frame lebih kecil yang kemarin ini ya. Terus dia harga sempat naik sesuai pattern, tapi ada candle apa ini? Candle apa ini namanya? Bearish engulfing ya bos ya. Tahu? Dia mau ada candle apa ini teman-teman? Bearish engulfing tadi dari Bos Enrikus. Oke, bearish engulfing. Kok harami? Bearish engulfing di area resisten ya, support become resistant. Nah, apakah ini peluang sell yang bagus? Kalau melihat dari pergerakan ini, dia sideways dan cenderung break support ya. Jadi kalau misalkan nge-sell pun saya oke sih. Stop loss-nya, nah ini stop loss-nya yang perlu dipikirkan. Stop loss-nya 1000 poin. Stop loss-nya 1000 poin. Nah, gimana nih teman-teman? Mau masuk atau wait and see? Kalau saya jangka pendek malah lihatnya peluang buy cukup bagus ya Bos Anko. Aku juga buy karena dua kali higher high. Ya, trend line-nya perubahan dari bearish ke bullish. Oke, coba kita lihat. Nah, Selain ternyata itu, kalau saya pertimbangannya ini Bos Anko, dia awalnya kan yang kemarin kita inverse head and shoulder, terus dia lihatnya saya jangka pendeknya sih masih kuat naik. Yes. Aku ada open buy sih, tapi ragu makanya aku tanya. hmm, Ini pas ya lagi nyentuh trend line juga ya. iya. Baik dari risk aku lebih ke buy daripada sell terlalu tinggi resiko nih. Kalau sell resikonya di mana? Sell aku masih belum lihat peluang nih. Kalau itu trend line Kalau buy, bullish itu kalau buy, kalau buy aku di ini EMA-mu yang biru ini, EMA berapa? Nah, di situ aku SLA kemungkinan. Nggak tahu ya kependekan apa enggak. Bos Ade gimana Bos Ade? sama sih. Kalau misalkan maksudnya SL, misalkan nih acuan SL-nya kan kalau kita tadi bicara swing high-nya ada dua, higher high-nya dua, higher low-nya dua. Berarti kan level ini yang tidak boleh ditembus. Ya kan level-level swing yang ini kan yang nggak boleh ditembus. Kalau saya mungkin malah lebih pendek lagi, Bos Narko. Kalau saya lihatnya di sini take profit mungkin bisa pakai acuan ini atau kita acuan tarik Fibonacci dari atas ke bawah untuk lihat dia jangka panjangnya koreksinya bisa sampai level berapa dari Fibonacci. Pertimbangannya itu sih. Jadi eh, stop lossnya pendek, take profitnya agak jauh dan kita masih masih memakai pertimbangan kalau
tren jangka panjangnya yang selama beberapa bulan terakhir itu masih cenderung downtrend. Makanya tadi kalau saya lihatnya lebih ke peluang hariannya sih. Karena kalau lihat ini, semisal dia balik turun lagi, break yang di sini, ya ini bisa jadi tanda kalau harga masih kuat turun tadi, seperti analisanya Bos Narko, dan bahkan mungkin aja bisa turun lebih jauh lagi, seperti itu. Aku setuju setup SL Bos Ade. Aku setuju ini aku yang lagi belajar dari Bos Ade. SL itu masuk akal banget gitu loh. Oke, berarti kita masuk buy dulu dengan target TP kalau 1618 di sini sih. Mungkin kalau kalau saya tadi melihat dari daily ya, time frame besar kan kadang kita percaya lebih lebih powerful tuh kalau kita bicara tentang teori. Ini kan break and retest, breakout and retest kalau saya lo ya. Kemarin beberapa analisa di minggu lalu itu sebetulnya SL-nya tipis-tipis sih, cuman karena banyak keraguan jadi banyak yang di cut loss. Harusnya kalau nggak di cut loss itu sebagian lebih jauh lebih banyak TP-nya dan itu ribuan poin dan dari analisa daily. Bose, sorry, H4 itu bukan tren transisi lah, Bose. Kan itu kan harus di break. Maksudnya kan mari tren transisi dari biris ke bullish toh. Gimana? H4 kan ditarik trendline biris ya. Terus itu kan wis di break trendline bilisnya dari bullish. Itu kan ada ijo-ijo panjang tuh kan. Nah, ini kan wis trendline awalnya kan trennya bir ya kan. Nah itu kan udah ditembus gitu. Terus konsolidasi terus naik. Nggak gitu tah. Ah, makanya lebih tepatnya melihat melihat pergerakannya dari nggak dari jangka pendek gitu loh. Kalau saya kan melihatnya dari jangka panjang, dari time frame besar ke kecil. Kalau kita lihatnya di time frame kecil kan, oke ini trendline di break, trendline nanti ada lagi gini, trendline di break, kayak gini trendline uptrend nanti di break, ya akan selalu berhadapan dengan trendline yang dan breakout. Cuman kalau kita lihat harga ini price actionnya bagaimana kan dari awalnya dia sideways, ya kan? Saya berceritanya kan seperti kalau teman-teman ini suka suka cerita kan harga dari sideways yang semakin mengerucut, akhirnya dia keluar dari zona sideways-nya, dari zona non trendingnya, membentuk pattern symmetrical triangle ini, dia break support-nya, lalu dia balik masuk. Nangkep nggak maksud dari cerita saya gitu loh? Oh, Dari maksudmu harga yang kamu mantul non MA trend. ya? Mantul MA Jangan turun dicampur lagi. MA. Kita nggak bicara MA ini, kita bicara chart pattern, kita bicara chart pattern, kita bicara price action. Karena yang kita pakai ini nggak analisa MA gitu loh. Ini kita bicara tentang analisa. Bahkan kalau kita bicara analisa MA, ini kan di bawah MA 200 itu. Makanya kecampur-campur jadi bingung sendiri. Kalau kita bicara MA kan ini di bawah MA 200. Nggak ada teorinya di bawah MA 200 kita nge-buy. Itu. Makanya kan jangan dicampur-campur. Kecuali itu tahu campur enak itu. Lapar saja dia. Ini kondisi bimbang sih, kondisi bimbang sih. Ini sama halnya ya ini, sama halnya analisa beberapa yang waktu yang lalu. Saya lupa time frame apa itu. Nah, yang saya minggu kemarin kan stop lossnya lumayan karena nggak fokus. Nih, ya kan? Minggu kemarin nih bulan. Ih, itu Karena SL nggak fokus. apa
loss segede itu asam lambung aman? Aman, Hebat. aman yang Euro USD. Nah, sebetulnya kan bener gitu loh. Ini buy, saya nge-buy di sini. Karena ya itu karena kemarin kecampur-campur, saya nge-buy di sini, harusnya kan TP nih. Saya cut loss di sini. Terus apa lagi? Iya nggak apa-apa. Kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke SDCAD. Tapi ini ya, mungkin disclaimer lagi ya. Di trading kita nggak cari hebat-hebatan bos sih. Kita lebih ke gimana ketelitian kita ketika kita berhadapan dengan kondisi yang seperti ini. Sering kok. Nanti kalau misalkan kita udah benar-benar analisanya nggak cuman nggak cuman kayak oh, sekedar analisa entry gitu, kita akan dihadapkan seperti ini. Ini kalau dari saya ini sih, ini kan area sideways nih, resisten, resisten, support. Nah ini bisa jadi acuan. Kalau dia break resisten ini kita bisa nge-buy. Ya jadi tunggu dia break naik dulu. Kalau dia break resisten ini kita bisa nge-buy dengan tadi target TP-nya level satunya di high sebelumnya, level 2-nya di 34592 ini. Fibo 161,8. Tapi kalau dia break support, ternyata harga mampu break support seperti tadi batasan. Kalau nge-buy, SL-nya di sini ya, 132,535. Tapi kalau ternyata dia nggak break resisten, justru dia break swing low-nya ini, yang tadi jadi acuannya Rosadi sebagai support, ini bagus sih menurut saya. Setup ini tuh bagus sih loh. Chart pattern break and retest itu bagus. Bisa jadi bisa jadi acuan. Jadi wait and see sih kalau menurut saya. Tuh. Kalau saya untuk ini. Layer lain tadi apa tadi? Satunya GU ya, GU. GU. GU.
Kalau di daily ya ini, daily time frame gede, dia belum bisa tembus resisten yang terakhir, ya, justru mantul. Kalau dia turunnya makin jauh, bisa aja berpotensi double top. Potensi double top. Kalau turun di time frame yang lebih kecil di H4, nah ada channel nih, kita hubungkan swing low ini cenderung rapi, kita extend middle channelnya juga oke, kita extend lagi ke high-nya ini juga dia, kalau kita lihat kan di sini area support, di sini jadi area resisten, jadi support become resisten ini juga bisa jadi channel yang oke menurut saya. Tinggal wait and see karena dia berada di tengah-tengah, ya, dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah. Untuk nge-buy atau nge-sell detik ini kurang recommended. Ini untuk VU. Ada lagi pair lain? Kalau yang ini tadi sih, yang USD CAD tinggal wait and see dia break mana. Kalau dia break resistennya ini, dia bentuk candle naik itu, boleh nge-buy. Asalnya di sini, TP-nya agak panjang di sini, kan bisa 1:2. Menurut saya 1:2. Kalau sampai atas ya 1:3. Kalau dia break low-nya, nah daripada kita buru-buru nge-buy, bisa nge-sell, ya. Karena konfirmasi nih, konfirmasi dari chart pattern break support terus naik, dia retest, ya, dia retest dari yang awalnya support become resistant, terus didukung candle engulfing tadi kalau di time frame daily, dan di H4 dia confirm lagi dengan break trendline supportnya ini, ya, dia konfirmasi lagi dengan break trendline supportnya ini. Kalau saya gitu sih melihat harga ini bergeraknya seperti itu. Dirapiin lagi. Nah, gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Harusnya aman kalau mau sekarang. Apa yang aman? Nge-buy-nya atau nge-sell-nya atau gimana? Sell-nya. Harus. Bos Michael ini ikut bimbang nih kayak. Harusnya aman kalau mau sekarang. Terus habis itu langsung ngetik lagi. Cuman kalau mau lebih baik WNS aja. Padahal sebelumnya udah, kalau gitu mending WNS aja. Mana yang di-break duluan. Terus harusnya aman kalau mau sekarang. Jangan ikut bimbang bos. Nah, ikut bimbang. Kita perlu pertimbangan. Gini loh. Kalau dari saya, daripada kita buang-buang equity, ya kan. Daripada kita buang-buang ekuitas kita, meskipun kalian mau pakai 0,01 pun kan, $1 $2 kan juga itu bisa buat beli nasi bungkus, bisa buat beli mixway. Nah, mending kita benar-benar melatih ketelitian kita dalam melakukan trading. Jadi ketika konfirmasinya udah tepat, daripada tadi kita buang-buang, mending kita naikin lot yang confirm tadi, naikin satu step, misalkan yang 0,01 jadi 0,02, atau yang 0,1 jadi 0,12, seperti itu. Jadi nggak terus 0,1 jadi 0,2, ya jangan, itu 200% namanya.
0,1 jadi 0,12 atau 0,13, tapi yang confirm gitu, yang pasti-pasti aja. Maksudnya gitu. Ya ini pada diam semua, itu tegang nih. Kan tegang, saya ikut tegang. Ini saya lagi pusing loh. Jujur hari ini migrain loh saya tuh. Nggak tahu ya. Saya kan lagi healing nih. Ya teman-teman mau lihat ya. Saya kan lagi healing di Jakarta ini ya. Postingan mana di IG. Ini hotel segede ini sendirian saya. Nih. Oh, Itu benar-benar sendirian i- teman. itu istri saya malah pingin lihat itu Bos Arko, pingin lihat view kotanya malam-malam. Kemarin Mau lihat view ceritanya, kotanya. iya kok. Ya tapi sekarang pas nggak lihat kan dia story story. Nanti saya storyin khusus istrinya Bos Ade nih. Saya tunjukin ya. Saya nyalain dulu semua lampunya di sini. Ini Kemarin hotel bilangnya sendirian saya di kemarin sini. bilangnya gini, ini malam tak tunggu-tungguin kok tumben nggak buat story view malamnya. Lagi Sampai bilang gitu migrain saya. kemarin. Ini pintu masuk ya kan. Terus ini kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandinya sih nggak terlalu besar nih teman-teman. Cuman ada kloset. Ya, ini klosetnya mana? Ini kloset. Di hotel Terus mana, sama Bos? hotel Hotel Yellow. mana? Ini Oh, apa Yellow shower. Hotel. Nah, ini ada bathtubnya. Tuh, Tuh, Bos Ade pasti seneng itu sama istri di situ. Yellow Ini ada Hotel jadi Jakarta kok gede. bathtubnya nggak ada pintunya, Bos Ade. Bathtubnya nggak ada pintunya. Terus di sini dapat meja kerja ya. Jadi masuk itu dapat meja kerja. Yellow Hotel Meja kok kerja. gede. Yellow Hotel daerah Gede. mana di Bos Narko? Harmoni, harmoni. Ini meja. Kemarin rencana saya mau trading di sini, live trade di sini. Ternyata nyaman di sana. Nah, di sana itu yang tadi saya di situ. Nah, kenapa nyaman di situ? Karena langsung lihat ke kota. Nah, ini kalau mau lihat, ini kasurnya di sini. Kasurnya di samping meja. Ini meja, ini kasurnya. Set. Jadi kasurnya benar-benar di tengah-tengah gitu. Itu ada sofa. Terus sana juga ada ke kota, langsungnya bangun tidur langsung lihat kota. Saya tunjukin ya view kota malamnya ya. Saya harus matiin lampu karena kalau nggak mantul dari kaca. Harus matiin semua lampu biar tidak mantul. Dan worth it sih itu. Kelihatan nggak teman-teman? Mantul ya Mas Yan ya? Sini, sini, sini. Kaca yang sini. Jadi kacanya dua, kanan kiri. Tengahnya ada TV-nya. Ini kena pantulan laptop saya. Agak mantul. Tuh. Itu. Ya itulah di sini. Oh, kelihatan kota Jakarta, Oh, ini daerah Rami. ini ini yang suite, makanya gede, makanya Yellow Hotel kok gede temen kamare. Suite ya. Ya, yang suite ini. Yang suite. Semalam, kalau di Traveloka semalam 1,3. 1,3. Cuman kemarin tuh lucunya gini loh. Saya sebetulnya bookingnya kamar yang biasa. Semalam di sini kena berapa ya? Yang biasa 500 ribuan pada saat itu. Nah, terus pas saya tanya, saya tuh kadang kayak sering tanya kamar atasnya ini apa? Soalnya di Traveloka nggak ada pada saat itu, nggak ada tipe suite. Adanya satu tipe. Nah, resepsionisnya bilang ada tipe suite. Terus saya tanya kalau upgrade ke tipe suite nambah berapa? Kan di Traveloka nggak muncul. Oh, cuman tambah 300. Nah, berarti kan cuman 800 ribu semalam. Kalau saya booking yang kamar tipe biasa 500 tambah 300. Ya udah, akhirnya saya ambil itu. Jadi saya pas itu booking 2 malam, berarti 800 ribu kali 2 plus satu malamnya kena yang 1,3. Karena saya cek di Traveloka muncul harganya, muncul pas pas hari saya cek ini tuh muncul kena 1,3. Kalau pesan langsung di hotelnya 1,5. Ya udah, nggak masalah. Kamarnya ternyata gede banget ini. Bener-bener gede banget ini kamar. Itu ada bathtubnya juga. Perlu itu bos ada staycation di sini. Staycation di mana? Di Yellow Hotel. Kamar tipe suite. 2 malam cukup lah. Jadi bos Ade kerja live trade gini kan asik, nanti selesai live trade bisa berendam, bisa tiduran di ini di kasur sambil ngeliat kota.
Kalau bos Ade sudah ada istrinya, udah ada anaknya, lebih seru. Bos Narko belum. Nanti pelan-pelan. Itu juga jujur ya, itu sesuatu yang membutuhkan fokus yang besar loh. Punya tanggung jawab besar itu nggak asal nikah ya kan. Harus punya tanggung jawab besar, harus membagi money manajemen lebih ketat lagi. Ya bingung sih. Belum berani buru-buru sih, belum berani buru-buru. Ya itu sih mungkin sharing dikit ya. Saya lagi di mana, lagi di sini. Oke, nanti kalau istrinya mau lihat view malam, saya rekamin habis ini. Spesial nih buat Bos Ade dan keluarga ini. Biar makin, ayo, ayo ke Jakarta. Bos Ade kan mau ngurus visa kan sekalian Bos Ade. Ke sini, mumpung jauh-jauh hari biasanya rate kamar lebih murah. Udah kayak sales hotelnya, nih, saya harusnya dapat komisi nih nanti. Extra welcome drink harusnya. Oke, lanjut ke chart lagi. Masih wait and see yang ini, yang GU. Ini yang bisa, bukannya bisa buy ini yang mana? GU atau yang mana teman-teman? Yang ditanyakan. Kalau GU, apakah bisa buy sekarang? Saya kurang recommended. Dia berada di tengah-tengah. Bisa masih turun, bisa masih naik turun. Jadi untuk menentukan TPSL itu kurang kurang worth it. Masih di Jakarta ya, masih besok pulang. Besok siang pulang ke Solo, langsung ke Solo besok siang. Tuh, nanti tur kamar dikit ya. Nah ini dulu dulu sampai hari ini, jadi ini bukan dari sekarang ya. Kalau teman-teman mau mau tahu atau mau mengenal saya, ya saya dari dulu seperti ini. Jadi kalau misalkan nih, saya trading entah profit, entah loss, atau entah lagi banyak pikiran dan butuh healing, saya selalu ke Jakarta atau ke Surabaya. Dulu kan belum di Surabaya kan, masih di Solo kan. Nah, saya selalu cari hotel yang lantainya tinggi, yang high floor, entah lantai, pokoknya bisa lihat kota lah. Nah, kegiatannya yaitu, misalkan udah selesai semua, nggak lagi trading, laptop saya matiin, ya udah saya lihat kota, saya lihat lampu-lampu, lampu-lampu kota, lampu-lampu apapun, itu lampu tower yang merah nyala mati, itu rasanya lebih tenang. Nah, jadi trader itu perlu tahu bagaimana cara mengontrol kestabilan psikologi atau emosional mereka. Kalau saya dengan cara seperti ini cara saya gitu, cara saya. Dan tidak harus room yang segede ini. Ini kebetulan kemarin setelah namanya kita di depan resepsionis dan saya ngitung-ngitung worth it ya saya upgrade. Tapi sebelumnya saya bookingnya nggak kamar ini, saya booking kamar yang biasa aja. Yang penting ada jendelanya. Yang penting lantai tinggi dan ada windownya, ada jendelanya, bisa lihat kota. Itu sangat-sangat menenangkan. Dan hari ini cukup udah sangat-sangat stabil juga. Jadi kayak, oh ada keputusan yang bisa saya ambil. Ya, ada keputusan yang bisa saya ambil. Bahkan trading ini pun lebih stabil. Jadi kayak, oh ini barusan ada yang kena STL ya. Yang tadi kita entry kena stop loss ya. Belum rezeki nggak masalah. Nah, tapi contohnya yang tadi USD CAD ini, saya melihat ini menurut saya masih kurang mantap juga saya nggak buru-buru meskipun saya minta pertimbangan yang lain juga saya nggak buru-buru tapi di sini kan ada keputusan yang lebih oke nih oh ada batasan resisten yang harus tembus ya ini kan batasan kalau teman-teman lihat kan nih resisten resisten support terus ini juga mendekati resisten jadi area resisten become support ini harus ke break dulu baru kita bisa ambil keputusan untuk beli kayak gitu. Nah itu ada tambahan analisa tuh. Kalau QU analisa akan turun karena dihambat ada candle yang naik di antara dua candle yang turun. Masuk ke teori K candlestick, maka harga akan terus turun. Oke, coba nanti kita lihat apakah K candlesticknya bekerja. Tapi kalau saya ya kalau misalkan saya ditanya kenapa masih bisa turun karena ya harga dari yang sebelumnya naik ini terkoreksi, koreksinya juga kenceng, ada candle yang panjang ini, terus area supportnya juga banyak area sideways di sini. Ya nanti kita lihat lah.
Kecuali dia ada divergent, nah itu beda cerita. Terus dia juga barusan keluar dari area overbought-nya RSI. Cuman ya itu tadi, kalau dibilang kita mau, kalau turun kita bisa ngesel, atau kalau naik kita bisa nge-buy, ini di area tengah-tengah, area yang tidak worth it kalau saya, menurut saya loh ya, area yang tidak worth it. Mending turun sekalian, di mana resiko kita bisa lebih kecil. Kecuali Bose, teman-teman coba cek scalpingan, ya itu daily resiko. Bose, ada pattern Bose. Apa? Daily nih GU falling wedge. Daily ya, daily ya. Moga-moga aku Daily. salah. Mau teh confirm ulang. Tadi bagi aku udah nge-share anu sih, analisa ke Ade sih. Cuma aku belum yakin juga gitu. Daily. Daily harga di resisten ini. Kalau falling wedge mungkin di time frame lebih kecil ya maksudnya ya. Di daily. Bentar tak Racing kirim wedge, gambar. racing wedge maksudnya. Kalau racing wedge kayak gini. Falling wedge, falling wedge. Bentar. Bentar, ini kalau racing wedge tadi kayak yang saya gambar mungkin yang dimaksud benar seperti yang Bos Michael kirim. Tapi kalau falling wedge penasaran saya. Kalau racing wedge kan mungkin seperti ini. Nah, ternyata MT5 ini ya agak sedikit ribet narik-nariknya ya. Kalau racing wedge mungkin seperti ini. Hmm, hmm, hmm. Udah makan belum nih? Wah, bos ini Vero jadi ngirim. Ojo, anu, itu aku wis masuk aku kirim gambar. Ojo di share dulu. Ah, malu saya. Gambar saya berantakan. Bentar ya, cek Daily ini itu gitu. daily-nya. Daily ini aku narik itu sing garis titik-titik itu loh. Oh, oke 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 oke, paham Nah, paham Pak. itu planku H4 tadi bagi aku ada sempet
anu apa namanya tanya-tanyaan sama bos Ade sih gitu. Itu bukannya H4 ya, Bos Ah, E? daily BH4. Aku kan udah bikin sing daily tuh sing garisnya daily tuh aku pakai titik-titik, enggak pakai garis kencang. Coba lihatan sing aku kirim. Bentar. Nah, lek titik-titik kan paling batch lek dari daily nih lo ya. Makanya aku tanya pendapat kalian, apakah daily itu bisa disebut paling batch kayak gitu itu? Tapi kok chartnya menurut saya kayak agak aneh ya, baru Dan saya perhatikan lagi. Kayak Iya, kebalik gitu. makanya justru karena aku merasa diriku aneh, makanya aku tanya. bentar. Bentar. Yang pons yang GBP USD ini kok chartnya kok kayak ini ya? Kayak tidak sama ya? Settinganku, mateng kon. Salah settinganku. Nah iya, Kan namanya harusnya chartnya auto kan. kebalik. Kepencet. Barusan ada lakukan itu kan harusnya trading view, terus lock atau auto toh ya kan. Kepencet itu rasanya. Keburu barusan bos. Ya, chartnya ini loh. Bosnya kalau lihat di bagian kanan bener yang Bos Michael tuh ngomongin. Makanya saya ngeliat Iya, iya, chartnya kebalik yang kayak di gitu. bagian kanan harganya kan dari kecil ke ini atas sendirian 1,10000, bawahnya 1,12, 1,14, 1,16. Nah kalau tempat kita kan ini 1,27 baru turun. Di trading view kepencet, inversikan skala nih, kepencet barusan. Harusnya auto. Oh, nah berarti yang betul adalah Salah aku salah. rising wedge. Patternnya gambarnya nggak salah sih. Cuman karena kebalik jadi falling wedge. Kalau di reverse lagi ya jadi rising wedge, ya kan? Jadi seperti ini, Iya, nggak beda. kepencet. Saya tak kirim ulang bener-bener. Iya, racing weight. Yang Aduh, di nggak apa-apa kecerobohan bos, yang nggak apa-apa, membawa nggak bencana. apa. Justru justru dengan adanya kita punya komunitas seperti ini, malah saling mengingatkan. Itu kerennya. Kita di sini nggak ada nih yang apa namanya, yang oh salah salah itu nggak boleh tuh, nggak boleh. Justru kita bangun ini NSFX tujuannya untuk ya ini tadi saling mengingatkan. Saya Kesalahan dengan fatal ya. trading Kepencet enggak. kepencet auto plus inversikan skala aja udah fatal loh tuh. Trading view. Aku kebiasaan pakai trading view soalnya masih belum biasa pakai pakai polosan nggak bisa. Ini dengan analisanya bilang falling wedge dengan chart yang ke reverse tadi nggak salah itu bos. Bener, nggak salah itu. Dengan ini loh, dengan kondisi ke reverse tadi, bosnya bilang itu falling wedge dengan analisa menentukan titik resistance support sebagai acuan dan membentuk chart pattern seperti tadi itu nggak salah loh ya. Itu tepat loh. Justru kalau tadi kondisinya ke reverse, bosnya bilang rising wedge itu salah. Nah, tapi kan tadi benar-benar penampakannya memang memang berpotensi membentuk falling wedge, tinggal ditunggu dia break atau tidak. Seperti itu. Ya sama yang kayak di gambar post Michael juga. Sama tadi. Tinggal nunggu breaknya. Itu sih. Nah ini dia udah berada di resisten-resisten nih. Tinggal tunggu dia set naik dikit. Monggo yang mau ngebuy. Mau ditungguin sekalian atau gimana nih? Ambil charger dulu. Teman-teman kalau nginep ke hotel, ya, saya ngasih masukan, ngasih tips nih biar bermanfaat. Meskipun hotel itu kamarnya terlihat bersih, nggak kotor, kalau putih ya putih gitu ya.
Saran saya kalau kalian minum, teman-teman minum nih pakai gelasnya hotel tuh dicuci dulu ya. Kalau minum pakai gelasnya hotel kayak gini, nih, ini dicuci ulang, dicuci dulu, pakai sabun, jangan cuma dibilas air. Bose nyoba oh Yellow Hotel Beachwalk baru. Yellow Hotel Beachwalk nyambung di Beachwalk. Makanya aku Itu di heran mana? Yellow. Bali. Iya, Yellow Hotel tuh biasanya kecil-kecil kayak pop. Makanya aku lihat kamarmu kok gede. Yellow Hotel Beachwalk baru itu nyambung di Beachwalk, di Beachwalk. Jadi nyambung, murah, oke, lumayan lah. Di Maksudnya Bali. Beach Bali, Walk Bali Bali, Bali. maksudnya. Oh, Iya, Bali, Bali. kan tanggal 19 kalau jadi ke Bali. Tanggal 19. Oh ya, Lau- oh, Bali mana bos? ayo Jadi. lewat Jember yuk. Ayo lewat Jember yuk. Lewat Jember Banyuwangi yuk. Main yuk. Waduh, aduh. Bos Ade ke Jember, Bos Ade. Saya ke Bali naik Jalan-jalan. pesawat, Nyari nyari nggak bawa cerutu, Oh, mobil. nyari cerutu ayo ke Jember. Nyari cerutu. ayo. Nah, ke Bali, ke Jember, pengen nih ke Jember. Ayo kapan Bos Ade ke Jember, Bos Ade? Dari Surabaya mau jalan darat itu ada dua arah. Kalau mau ke Bali, lewat situ Bondo, Paiton, atau lewat Jember Banyuwangi. Kalau mau jalan darat, dari Jember Nah, ke kalau ke Bali Bali nggak deket. lewat jalan jalan darat, Bos sih. Kelamaan nanti buat habis waktu di jalan. Bah, Surab. Kalau aku dari Jember ke Bali, aku cuma 3 jam. Jember Banyuwangi 2 jam, sama nyeberangi cuma 3 jam. Surabaya Jember 3 jam. Aku kemana dari Nah, iya Surabaya? udah 6 jam. Udah. Udah 6 jam itu. Belum capeknya. Bose, Belum aku nanti. biasanya di Surabaya tuh nginep di Anderson kalau nggak Lavis. Ntar kalau aku ada Oh, deket. waktu tak samperin ya. Siap, deket itu Anderson. Kalau Lavis di tower yang sama, Bos sih. Tinggal kita ketemu di Masalahnya Topis. setiap setiap ke Surabaya selalu quality time ambil anak. Terus ada urusan Oh, anak, gitu loh. Ada urusan anak, nemeni anak lomba atau apa. Biasa di Anderson aku, gitu loh. oh, boleh, boleh, boleh. Boleh. Ntar kalau kosong tak samperin. Siap, siap. Aku soalnya Nanti mau kita belajar ngopi-ngopi. apa ya, mantengin apa ya, belajar roadmap kalian. Kalian ini gini loh, dari perjalananku selama ini sampai hari ini ya, ketemu Pak Arya juga, kamu dipuji sama Pak Arya gitu deh. Eh punyamu nih metodenya paling simple, terus kalian ini konsisten, mayor pere konsisten gitu loh. Maksudnya dibilang profit besar enggak, tapi kalian tuh paling konsisten, trader paling konsisten gitu loh. Ngerti ya? Jadi aku nih kepingin Ngerti itu. kenapa setelah Malang-Malang Buana kembali lagi ke narko? Karena punyamu nih tekniknya itu paling simpel dan kayak aku lihat tadi itu ya pagi-pagi jam sekian wis namper wis siap semua roadmap. Aku sampai penasaran, bangun jam piro orang ini ya? Jam berapa? Kok wis cepet temen gambar? Maksudnya cepet banget udah nge-share roadmap gitu ya. Rajin banget. Kalian ini jadi kunci nih kalian ini bukan bukan cerdas sih, tapi konsistennya itu loh. Disiplin dan konsisten itu enggak semua trader punya. Terus kemarin ini banyak ketemu analis toh. Analis-analis tuh kebanyakan mereka bisa ngeluarin analisa, tapi mereka nggak bisa track entry. Kenapa kok seperti itu? Aku sudah pernah minta sak kopi aku nih. Jadi aku minta kunci investor, kode investor. Saking penasaran nih. Terpantau, berarti kita terpantau ya, Bos ya. Enggak, Aduh. mungkin dari caramu dulu sih, Emma itu dari sing caramu Emma tuh mungkin Emma sih tak pakai hari ini nggak sama dengan Emmamu, tapi cara pattern support resistance tak pakai karena Emma nih sing ini yang merah itu kan, yang merah kan kurang lebih kan ngerti kan beda kan Emma-nya gitu loh. Aku cocok dengan Emma yang itu. Gitu. Tapi like cara entry pattern nih, support resistance nih, terus cara nih kamu analisa kayak tadi nih waktu Ade, memang tak sempatin jam 7 tet aku udah ada di Zoom. Kepingin nyuri waktu nih Ade untuk belajar. Penasaran gimana sih cara nih kalian ini kok bisa 6 chart, 7 chart, 8 chart itu pagi-pagi wis udah di-share. Nggak gampang loh kayak gitu itu. Sampai keterangan itu bikin keterangan aku kan belajar untuk
ya kayak tadi tuh ngasih keterangan atau ngasih analisa GBP USD mayor trendnya sekian gitu kan. Itu bagiku tuh sulit ya, meskipun wes mendedikasikan waktu tuh sulit. Passion mungkin. Kalau passionnya udah di situ akan enjoy juga. Kedua, sistemnya kan udah jalan juga, udah ada SOP-nya tempat kita. Ya perlu bikin apa ya, bikin habit seperti itu, bikin habit, mungkin bikin tim juga. Kalau misalkan memang buat proses sendiri itu nggak gampang ya bikin tim gitu. Bikin Kan karakter bikin apa? orang Bikin apa? beda-beda. Bikin apa? Bikin SOP, bikin sistem, bikin Wes, tim. SOP nih, SOP ku wes jalan, kurang lebih pada ambil SOP mus. Trendline dulu, support resistance, mari gitu cari chart pattern, mirip wes persis, cuma tinggal manajemen resikonya ya. Aku kadang-kadang SL ku kayak tadi kan cara pandangi AD, SL-nya di sana, aku SL-nya di mana gitu loh. Jadi aku kebanyakan manajemen SL-nya, terus kadang-kala nggak yakin, belum tip apa 30 pip, 40 pip udah tak close gitu loh. Nah, itu jurnal trading kalau itu. Kalau itu harus bikin jurnal trading. Jadi dengan jurnal trading itu kita lebih disiplin nanti. Biar nggak berapa pip close gitu. Dan ini mungkin bikin bikin itu, bikin kalau saya sering nyampaikan ke teman-teman TP ya, TP SL ya SL. Hari berikutnya selalu memberikan peluang yang baru. Itu bikin poster aja bos sih, tempelin meja kerja itu. TP Sayang ya bos. TP SL ya SL. Jangan sesalin Sayang. gitu loh. Kadang-kadang habis udah masuk mari gitu pas waktu itu masuk di resist become support ya, masuk di resist become support, DE reject, bikin swing high tau turun toh, ternyata tembus jadi turun toh. Wah, ya harusnya wes TP 50 pip mari gitu hilang plus minus itu rasanya gimana gitu. Hati ngenyes ngono Nah, loh. Hah? dari 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 problem yang seperti itu misalkan nih sampelnya 1 bulan atau 2 bulan ada 100 total analisa. Terus menghadapi problem yang seperti itu misalkan banyak yang mau TP koreksi. Berarti penentuan TP-nya bermasalah. Itu yang harus dicari solusinya. Bukan dengan kita sudah menentukan TP capek-capek dengan analisa, exitnya nggak sampai TP. Karena takut TP kita nggak kejemput. Makanya pentingnya kita punya jurnal trading dan evaluasi di situ. Bukan sekedar apa ya, bukan sekedar hanya dibikin aja dan bukan untuk ibaratnya kita cuman tahu profit kita, loss kita berapa. Enggak, justru kita bisa bisa kaji ulang sistem kita kurangnya di mana. Makanya kan selalu saya sampaikan ke tim juga. Namanya sistem ada plus minusnya. Kalau kamu hanya melihat minusnya lalu terus pengen gonta-ganti sistem ya artinya masih di level 1. Level trader nomor 1 yang suka gonta-ganti sistem, tidak percaya dengan analisa sendiri ya maksudnya, tidak percaya dengan analisa sendiri, ragu. Jadi fungsinya jurnal itu tadi, oh kita bikin 100 analisa nih. Misalkan yang sering banyak kena stop loss kena apa? Atau kita sering tadi kan yang dikhawatirkan worry-nya bos ini kan di kondisi hampir kena TP selalu berbalik arah. Nah itu benar-benar diambil sampelnya, benar faktanya seperti itu atau hanya ketakutan kita melihat kondisi chart berbalik arah itu hanya mungkin 1:5, jadi 20% dari total analisa kita, 2:10, 1:5 kan 20% ya. Hanya 20% kita worry, tapi faktanya sisanya adalah tadi TP ya TP, SL ya SL. Ngapain kita terus capek-capek harus pantauin dan rubah-rubah ketika sistem itu running. Aku Itu yang habis saya itu sampaikan ke anu, tim dulu bos. pada saat mengkaji teknik M30 dan teknik H4. Ketika teknik M30 dan teknik H4 dikhawatirkan sebelum kena TP berbalik arah, saya suruh bikin jurnal. Kita nggak bicara 100, kita bicara 2 tahun, kita bicara 3 tahun, kita nggak bicara sampel data hanya 100. 2 tahun, 3 tahun artinya ada ribuan potensial profit atau loss, ribuan transaksi yang terbuka. Dan dari ribuan itu dikaji per bulannya berapa win loss persentase rasionya, berapa tips yang didapatkan, dan itu sangat-sangat detail materinya. Kita habis berapa bundle HVS itu dibikin di Excel dan dikaji nggak cuma 2 orang. Jadi ada tim yang bagian backtest, ada tim yang bagian quality control.
Dan itu saya pastiin lagi datanya tidak meleset. Itu, Iya bos. itu trader kerja gitu. Iya memang bos ya. Tahun Sharing. kemarin aku soalnya habis terjebak di Nasdaq ambil gold. Jadi saya diumek-umek Nasdaq ambil gold. Makanya tahun ini aku melatih diriku untuk disiplin, untuk juga open minded ke mayor pair. Meskipun itu lambat. Maksudnya jadi kalau kita udah biasa pegang Nasdaq sama gold, pegang mayor pair, aku kurang sabar. Jadi ini lagi melatih kesabaran. Siap, nggak apa-apa. Itu artinya kita mau improvisasi diri sih. Itu menurut saya udah bagus banget. Mungkin ya lebih 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 ditambahkan lagi kalau saya nyampaikan ke orang itu kita harus paham trading itu apa lebih dalamnya lagi. Trading ini kan kita memanfaatkan harga yang bergerak. Nah, dan harga yang bergerak kan membutuhkan waktu, nggak bisa instan, nggak bisa langsung gerak sesuai yang kita inginkan. Sebetulnya kalau kita bicara naik turunnya cepat, kita jangan cuma lihat naik turun dalam pip atau poin, tapi kita juga bisa lihat dalam persentase kenaikan atau pelemahan harian dia. Nah, kalau kita memang suka yang cepat, ya lebih asik lagi main kripto. Sehari 5%, 10%, 20%. Kalau anjlok ya 10%, 15%. Tapi kan banyak dikitnya profit juga tergantung kita pakai berapa lot dalam trading kita. Kalau kita bicara 5%, 10%, tapi kita dari modal $1.000 kita cuma pakai 0,01 lot dan kita entry di satu pair tersebut, profit yang didapat sebetulnya juga nggak besar kecil gitu loh. Nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sama halnya kita main di major pair. Kita modal 1.000 tapi kita pakai lotnya 2 kali dari lot yang kita gunakan di pair emas atau di Nasdaq atau di indeks yang lain. Ya profit yang didapat akan kurang lebih sama. Gitu. Jadi semua tergantung mindset. Kalau TikTok itu ya. Semua itu mindset. Ya tapi memang faktanya gitu sih. Bukan kita ngarang kata-kata indah ya. Kita trading memang faktanya bagaimana mindset bekerja akan mempengaruhi profit atau kerugian yang kita dapat. Wah, ini hari ini pembahasannya malah lebih ke psikologi, padahal saya lagi nggak sehat. Tapi karena dipancing ke sana, ilmunya keluar semua ini. Boleh itu diserap. Ambil migrain loh ini, ambil ceng ceng. Tapi nggak apa-apa. Memang faktanya seperti itu. Jadi tergantung sudut pandang mana kita melihat. Kita mau melihat sudut pandang poin yang muncul di situ, berapa poin range daily-nya, berapa poin range weekly-nya, berapa poin dalam sesi dia terbuka dia bisa naik turun. Ya kan profit yang didapat tetap tergantung lot yang kita gunakan. Gitu. Nangkep ya maksud saya. Dan ya itu tadi kita melihat trading ini kan bukan cuma untuk buy sell aja, untuk jangka panjangnya harus kita pikirin. Ini nyaku semua nih dari pembahasan pertama kita nyebutin tentang apa tadi? FTMO, tentang prop firm, tentang funding. Nah, arahnya mau kemana gitu? Kita mau masuk ke circle itu arahnya mau kemana? Kita untuk pembuktian atau kita untuk benar-benar dapat pendanaan? Nah, ini kan tadi kita nggak buru-buru ngebuy kan, dia masih naik turun di situ. Nah, kita memang dibayar untuk menunggu ini. Sebagai seorang trader, gaji kita nanti hasil dari kita menunggu peluang. Kalau kita terburu-buru, ya kita masih dikocok naik turun gini, apalagi ini udah malam, tidur nggak nyenyak pasti. Bisa-bisa nemenin saya di Yellow Hotel, tapi beda lantai nanti, beda kamar. Yang satu sebelah, kita sama-sama ngeliat jendela itu. Sama-sama ini cari ketenangan. Nanti sebelahnya kamar bos Ade, sebelahnya kamar bos Michael, sebelahnya lagi kamarnya bos Yeni. Entah Kenapa wes, cari lagi healing? Lela Ya, Lela aku sedang ke Surabaya. Cuma nggak sempet nih kamu mau nyamperin situ sungkan sih. nggak usah sungkan, kita sama-sama makan nasi, bos. Ya ampun. Makan babi di PTC enak ya. Tinggal lurus Iya, aja, sate kita babi. sama-sama makan babi juga. Nggak semuanya di member di sini tapi nggak semua di grup ini. Cuman saya juga makan, jadi nggak kabar-kabar aja. Malah saya sharing-sharing. Saya seneng kalau ada teman-teman sharing itu. Kenapa saya ke Surabaya? Karena di Solo itu yang bisa diajak sharing tentang manajemen resiko. Ini salah satu alasan yang belum
banyak orang tahu juga ya. Cuman tim saya Bos Ade udah tahu. Tim saya yang lain juga udah tahu. Salah satu saya ke Surabaya adalah orang Solo diajak ngobrolin tentang trading, tentang manajemen resiko itu masih agak susah waktu itu. Sekarang nggak tahu karena di Surabaya. Beda kalau saya lagi di Jakarta sama di Surabaya gitu ya, ketemu teman-teman trader, mindsetnya udah bahas tentang manajemen resiko, tentang psikologi. Kalau Solo dulu-dulu itu masih intinya berapa nih saya bisa profit, saya nggak mau rugi. Nah kan susah teman-teman. Bagaimana Bosen, tapi bukannya mindsetnya lebih berkembang. tulus. Sorry ya, ini aku sama-sama orang Jawa Timur. eh Mm-mm. Lebih tulus karakternya orang, ya bukan malah, oh tapi nggak sensitif lah. Maksudnya, Lek Solo tuh orangnya kalem-kalem mau beredukasi. Lek Surabaya tuh orangnya nekat-nekat, lebih nekat-nekat. Iya sih, memang memang kita kalau bicara Iya. bisa dibahasakan jiwa gamblingnya memang lebih tinggi di kota besar. Kita nggak cuma bilang Surabaya ya, Surabaya, Jakarta, Medan, Pekanbaru itu jiwa gamblingnya menurut saya besar gitu loh. Apalagi orang Jawa Timuran ya, saudara saya di Tuban banyak tuh. Nah, lifestyle-nya mempengaruhi. Kita bisa bicara tentang stok atau market ya, market modern di kota-kota besar itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang keren, sesuatu yang dianggap intelektual. Di Solo kita bicara forex, itu mindsetnya masih rusak, masih oh ini judi, ini nanti scam, ini ponzi dan tadi benar orang Solo dianggap tulus-tulus karena orangnya halus gini. Tapi faktanya lebih banyak orang Solo yang terjebak di EA ponzi, di bukan cuma EA ponzi ya, di investasi-investasi bodong lainnya banyak gitu loh. Ya karena itu dikiranya ramah, kiranya ini meyakinkan, yang menjelaskan juga terlihat pintar. Jadi bisa bisa dikatakan gampang dikibulin gitu loh kalau kota-kota kecil. Dan kita nggak bicara cuma Solo ya, itu justru justru nih ya fakta teman-teman bisa tanya nih sama tim juga. Member kita di Solo itu dikit, baru mulai ada itu tahun 2019 2020-an dan baru ada paling satu dua orang. Kenapa? Karena mereka nggak bisa menerima kenyataan bahwa real trading profitnya nggak sebanyak EA Ponzi. Bahkan teman-teman saya sendiri, saudara saya sendiri banyak yang jadi korban yang sekarang udah meledak itu makanya kita berani sebut nama ya ATG, Net89, Sunton, Fahrenheit itu banyak saudara saya sendiri, teman-teman saya sendiri. Ketika mereka sudah tahu bahwa oh narko itu juga trading, mereka tanya, saya jelasin oh trading itu nggak make sense sih kalau buat saya profitnya bisa fix 1% sehari, terus bisa diatur jam tradingnya hanya jam segitu. Menurut saya agak susah diterima. Wah, enggak ini lebih bagus yang seperti ini. Ini teknologinya canggih, tempat kamu masih kuno. Saya dikatain seperti itu sama saudara sendiri. Ya udah, kan saya orangnya males debat ya kalau misalkan debatnya debat sehat oke tapi kalau debatnya debat sama orang yang tutup telinga ya mending saya diem gitu loh dan faktanya sekarang mana mereka ya Untung mengalami kerugian. pas waktu robot itu aku ketemu kamu pas private. Nah gitu lah, aku tambah nyemplung lebih banyak. Waktu itu aku kan sempat tanya juga. Dan aku join, ya kan, waktu itu. Terus ngerti tau beda candle dan segala macam. Untung aku kena juga, tapi enggak banyak. Nah itu jadi pengalaman itu Dan udah WD. tapi Solo banyak bos sih Solo banyak yang gede-gede banyak bahkan leadernya aja ada yang saya kenal gitu loh leadernya teman saya korbannya juga teman saya jadi ya kok Solo kota kecil jadi kita tahu nih oh siapa nih yang ikut ikut ibaratnya money game nggak itu orang-orang pentolannya siapa orang yang punya namanya siapa gitu gara-gara kasus murah banget ya banyak yang benar-benar percaya sama kita nggak nyebut nama orangnya tapi Binomo, Binary Option terus Kotex itu banyak juga orang Solo yang tiap hari ya mereka sambil kerja jam istirahat buka aplikasi-aplikasi tersebut untuk tebak naik atau tebak turun ya to be honest memang terlihat dengan cara tradingnya tebak naik tebak turun gitu loh kita nggak bicara analisa jangka panjang nah logikanya mana ada orang yang bisa survive jangka panjang kalau cara tradingnya tebak naik tebak turun dibatasi waktu kita nggak bisa hold kita nggak bisa memprediksi oh gimana nih kita selanjutnya mau berbuat apa money manajemennya juga kalau profit cuma 80% kalau loss hilang 100%-nya nggak sehat gitu loh kayak gitu
Nah, jangan kota besar, kabupaten makin susah diajak bicara, ya betul. Makin ke pelosok, makin makin trading ini dianggap tidak baik gitu. Mereka udah terlanjur nonton, oh kasus itu aviator, oh kasus Ponzi, oh ditangkap ini ya, semakin semakin nggak melek. Tapi kalau di Jakarta, di Surabaya, karena memang tradernya banyak, yang diajak ngobrol untuk bisa membahas ke sana juga banyak gitu. Nah ini turun naik, masih dikocok di Terus sini terus harganya. dari sorry tanya, misalnya dari robot dengan modal dari robot ambil kamu trading manual gini, lebih lebih banyak mana? Maksudnya penghasilannya itu lebih, ya memang misalnya kalau di trading robot kan kita kan diversifikasi aset toh, kayak nggak usah Ya, diapa-apain, terus jaga mental itu jadi kayak passive income gitu kan, seperti itu kan ya. ya, Lebih ke manual atau robot? Soalnya robot tuh tak tak open posting tak meloi nggak bisa loh robotmu. Pernah oke, tak coba tak ikuti. saya jelaskan ini ya mindset saya ya. Kalau kita versuskan antara satu akun robot dengan akun trading manual, jauh lebih besar menang yang manual. Asalkan kita bicara bisa trading loh ya, bukan juga belajar-belajar trading. Kita bicara bisa bisa trading, bisa analisa, bisa profit. Kita bandingkan profit manual dengan robot, satu akun ke satu akun sangat 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 jauh besar yang trading manual. Karena per entry-nya aja kita bisa atur berapa persen yang mungkin bisa kita dapatkan, berapa persen resiko yang bisa kita handle. Itu kalau kita bicara satu ke satu. Tapi kalau bosnya tanya hasilnya besar mana yang saya dapetin, sementara saya kelola ternak akun, kita bicaranya nggak besar lagi, tapi stabil yang mana? Stabil EA. EA dengan konsep ternak akun. Contoh, contoh kita punya 10 akun EA dengan settingan default per bulan bisa ngasilin 3%, 5%, 7%, 8%. Kadang ada akun yang sebulan bisa 10%, bisa 15%. Ya, kita bicara konsep seperti itu. Ketika nih trading manual, saya lagi loss, saya vakum dulu, saya harus balikin psikologi saya harus balikin mindset saya biar tenang dulu, baru nanti saya entry lagi. Saya nggak ngapa-ngapain, karena akun tadi sangat-sangat mensupport, sangat-sangat membantu sekali gitu loh. Kondisi saya nggak trading manual gitu. Kondisi saya lagi liburan mungkin nanti ke Bali. Kondisi saya lagi table talk di Jakarta, private mentoring di Jakarta. Kondisi bosnya lagi nemenin anak lomba tadi. Kondisi bosnya lagi quality time sama keluarga. Kondisi bos Ade lagi jalan-jalan ke Eropa misalkan. Nggak ada signal atau lagi holiday. Ya, karena akun tadi akan sangat-sangat bermanfaat sekali dampaknya. Tapi kalau kita bicara satu sama satu, ya beda jauh. Gitu loh. Nah ini langsung, ya aku kapan planning ke Surabaya? Langsung dicari. Boleh, boleh, boleh. Kalau ke Surabaya kita table talk aja Surabaya. Nggak cuman bicara satu dua orang. Ayo kita ke Surabaya table talk aja. Kita agendakan yuk. Kapan? Surabaya, Semarang, Solo. Boleh tuh. Udah aja mau bahas apa, mau bahas mindset, mau bahas trading plan pun kita siap support. Siang Jaya lagi boleh. Tapi kalau siang Jaya kan lebih tempat makan ya. Kalau kita mau table talk, mending cari tempat yang lebih santai. Siang Jaya rame soalnya, banyak orang ngobrol. Kopi bawa nih Anderson, kopi di bawah Ya, itu harus Excelso. enak. Excelso itu bahannya Anderson, Excelso, atau kalau enggak bisa di Topis. Langganan saya di Topis. Tuh. Nah ini harganya kuat masih itu. Terlihat ada candleberry panjang tuh. Nah tuh. Men, nggak buru-buru kita ngebek alasan tadi ya itu. Ini daily-nya mantep loh ini ya. Kalau kita bicara daily ini biar nggak keramaian saya hilangin ya. Kita bicara nggak keramaian. Kita bicara agar tidak terlalu banyak. Nah, kita bicara ini. Set. Ini apa? Ini harus hilang juga. Ya. Ini kan harga turun
TP kalian nanti bisa di sini, bisa di swing low dulu ini, stop lossnya di sini. Kalau nge-sell, TP berikutnya ya di sini. Ini kan udah lebih low daripada terendahnya selama beberapa bulan dari 2022 bulan 11. Ya udah berhasil break terendahnya. Menurut saya ini bukan kuat naik gitu. Kalau saya pribadi loh ya, ini kan setiap trader punya pandangan masing-masing, nggak ada salah itu. Running profit udah open sell ternyata udah duluan. Ya moga-moga break support dulu. Kalau belum break support pun dengan pertimbangan tadi teman-teman sama bos saya dikasih analisa gitu, saya juga tetap tetap itu jadi masukan ya. Terus enggak, saya bukan tipikal trader yang tutup telinga. Justru saya buat masukan, make sense nggak kita comparekan dengan analisa. Ternyata kan ketemu setup ini, tunggu break. Kalau saya tunggu breakout, ya kan enak gitu. Tunggu breakout. 3C, 3C, cornerku, 3C corner, cafe-nya epic, cuma tempatnya belakang Maspion Square. Yang deket-deket Pakuan aja, teman-teman bisa jalan-jalan di Pakuan juga. Oh, saya tahu ini, yang 3C ini, itu biasanya ada ini kan, mobil-mobil sport di sana kan. Biasanya ada mobil-mobil sport. Oke, udah 2 jam. Udah 2 jam, dari jam berapa? 7 sampai jam 9. Peluang tadi udah makin dekat, silahkan dipantau ya. Nanti kalau udah entry bisa info-info di grup atau jadi peluang buat teman-teman yang lain. WK, makasih malam ini Kunarko Pak Adri, sorry tadi tinggal sementara di awal-awal, siap gak masalah. Oke ya, jam 9 ada lagi yang mau ditambahkan? Makin dikit tadi rame dikit, ini lama-lama makin ngantuk kan. Kalau nggak ada ya udah kita closing. Oke, thank you semuanya. Kunarko Berarti Santoso. terakhir gold, gold Pak Obo sih. Gold terakhir, Gold, terakhir. Lagi nggak jelas gold, tuh loh. Berarti aku clear. gold, oke. Gold, oke, kita coba kita lihat gold. Justru kalau kita ngerasa gold tidak jelas ya jangan maksain entry. Simple. Kalau misalkan kita merasa memang pair yang kita analisa ini nggak jelas ya jangan jangan maksa masuk di situ. Kalau gold tadi masih sama, saya ngelihat ini ada apa namanya, ascending triangle. Ya udah tinggal dia tunggu break resisten nggak. Kalau dia break resisten ini ada candle di sini misalkan tiba-tiba dia naik. Itu ada candle bullish di sini ya udah silahkan nge-buy. TP-nya nanti bisa diukur seperti kita mengukur TP. Misalkan dari sini ke sini bisa ini. Nah, break sini bisa. Ini kan ada resisten-resisten juga kan bisa di sini. Itu sih. Ya. Nah, ini double topnya nggak jadi kan. Euro USD double topnya gagal kan. Malah dia naik lagi kan. Dia sideways di sini. Market masih sideways. Mungkin minggu ini ada apa? Ada news apa? Teman-teman bisa pantau nanti share-share di grup juga. Oke ya. Oke teman-teman semua, kalau sudah tidak ada lagi, kita waktunya istirahat. Market selalu memberikan peluang di kemudian hari, tapi putusan tetap di tangan kita. Kalau nggak ada lagi, saya closing. Saya Narko Santoso, pamit undur diri. NSFX, we trade better. Good night everyone. Thank you, Bos Narko. Thank you, Bos Narko. Thank Yang you, Bosi. yang betternya jangan cuma tradingnya, badannya juga better. Harus itu. Harus. Harus itu. Oke, thank you juga untuk teman-teman ya. Semoga sharingnya hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa tradingnya getting better. Oke, see you.